Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, NPM 2014370256. Saya akan mempresentasikan tugas dari Pak Ardian Saputra STMkom, yaitu mata kuliah bisnis cerdas. Dan di sini saya akan membuat judul baru dengan sistem pendukung keputusan menggunakan metode implementasi pendataan mahasiswa. Sistem pendukung keputusan menggunakan metode implementasi pendataan mahasiswa. Pada dasarnya, pengambilan keputusan yakni suatu pendekatan sistematis pada hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat atau tepat. Pada sisi lain, pembuatan keputusan kerap kali dihadapi pada kerumitan dan lingkup pengambilan keputusan dengan data yang begitu banyak. Untuk kepentingan itu, sebagian besar pembuat keputusan dengan mempertimbangkan rasio manfaat atau biaya. Dihadapkan pada suatu keharusan untuk mengandalkan seperangkat sistem yang mampu memecahkan masalah secara efisien dan efektif, yang kemudian disebut dengan sistem pendukung keputusan atau SPK. Tujuan pembentukan SPK yang efektif adalah memanfaatkan keunggulan kedua unsur, yaitu manusia dan perangkat elektronik. Terlalu banyak menggunakan perangkat komputer akan menghasilkan pemecahan yang bersifat mekanis, reaksi yang tidak fleksibel, dan keputusan yang dangkal. Sedangkan terlalu banyak menggunakan manusia akan memunculkan reaksi yang lamban, pemanfaatan data yang serta terbatas, dan kelambanan dalam mengkaji alternatif yang relevan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa judul dari 15 referensi yang dibuat menjadi 15 paper. Yang pertama, sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik menggunakan metode analytical hierarchy process. Yang kedua, sistem pendukung keputusan pemilihan calon peserta cerdas cermat tingkat SMA menerapkan metode ROC dan WF. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan menentukan peserta Jamkesmas dengan metode simple additive weighting. Yang berikutnya, sistem pendukung keputusan pemilihan perumahan dengan metode kombinasi fuzzy arrangements, clustering, and simple additive weighting. Yang selanjutnya, sistem pendukung keputusan pemilihan penggunaan jenis tanaman dengan metode analytic hierarchy process. Dan kemudian, sistem pendukung keputusan dalam pemilihan SIM card provider menggunakan metode simple additive weighting. Yang selanjutnya, sistem pendukung keputusan untuk menentukan pemberian bonus tahunan menggunakan metode fuzzy logic type Mamdani. Kemudian implementasi metode SMART pada sistem pendukung keputusan pemilihan pembelian mobil keluarga. Lalu implementasi metode SMART pada sistem pendukung keputusan pemilihan kegiatan ekstrakurikuler untuk siswa SMA. Dan selanjutnya, sistem pendukung keputusan untuk menentukan penerima bantuan beasiswa dengan metode AHP dan TOPSIS. Sistem pendukung keputusan menentukan kualitas ayam petelur menggunakan metode simple additive weighting. Dan selanjutnya, penerapan metode TOPSIS pada sistem pendukung keputusan untuk pemilihan pegawai teladan. Dan kemudian selanjutnya, sistem pendukung keputusan penentuan kebijakan strategi promosi kampus dengan metode Weighted Aggregate Sum Product Assumption atau WASPAS. Sistem pendukung keputusan penilaian kinerja guru dengan metode Analytical hierarchy process dan metode simple additive weighting pada SDIT Amal Mulia. Kemudian sistem pendukung keputusan pemilihan lembaga bimbingan belajar berdasarkan pendapatan orang tua dengan metode simple additive weighting.
Dan kemudian ada beberapa perbandingan tabel. Yang pertama, nama peneliti Yanti Carolina. Judul penelitian sistem pendukung keputusan untuk menentukan pemberian bonus tahunan menggunakan metode Fauzi Logitech Mamdani. Metodenya data pemberian bonus karyawan. Konsep seperti ini disebut dengan Fuzziness dan teorinya dinamakan Fuzzy Set Story. 3. Himpunan Fuzzy seperti linguistik, numeris, semesta pembicaraan, dan main. Yang keempat, menyimpulkan ke dalam suatu bilangan himpunan. Klasifikasi menggunakan pembentukan Fuzzy Logit, yaitu Truss Pairs Degree. Hasilnya sistem MATLAB dengan toolbox logika Fuzzy dalam menerapkan terhadap masalah pemberian bonus tahunan. Hasil dari fuzzifikasi akan dibentuk rule sebagai predikat pendidikan, lama bekerja, jumlah data hadir, kerajinan hasil kerja. Logika fuzzy dapat memberikan hasil yang lebih baik dan tidak lebih mudah dibandingkan perhitungan secara manual. Kemudian tabel yang kedua, nama pengarang Ardi Dastril Aldo Ahmadi. Sistem pendukung keputusan menentukan peserta jam kemas dengan metode simple weighting, additive weighting. Metodenya data peserta masyarakat, pengolah data menggunakan algoritma genetik dan Fuzzy analytical. Penerapan peserta menggunakan survei literatur, identifikasi masalah, studi. 4. Melakukan metode simple additive weighting atau SAW atau pembobotan. Hasilnya menentukan peserta jaminan kesehatan masyarakat dibutuhkan pembobotan pada setiap kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat 8 kriteria yang akan digunakan dalam menentukan peserta jaminan kesehatan masyarakat. Apabila kriteria tersebut memenuhi standar nilai minimum, maka calon peserta dinyatakan layak mendapatkan berupa jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Yang ketiga, nama pengarang Fauzia atau Samuel Ramos pada tahun 2022 dengan judul Penerapan Metode Topsis pada Sistem Pendukung Keputusan untuk Pemilihan Pegawai Teladan, dan metodenya data SDM kepegawaian, pemilihan dalam sistem kehadiran, tanggung jawab, kerjasama, disiplin, dan inisiatif. Ekstraksi ciri menggunakan identifikasi masalah, studi literatur, studi lapangan, analisa penerapan metode, perancangan sistem, implementasi, pengujian. Dan berikutnya klasifikasi metode yang digunakan, teknik for author preference by similarity to ideal solution. Dan hasilnya proses penentuan kriteria pemilihan sebagai pegawai teladan yang digunakan yaitu kehadiran, tanggung jawab, kerjasama, disiplin, inisiatif. Hasil dari penerapan metode Topsis pada penelitian ini menghasilkan nilai yang berupa ranking tertinggi yang dipilih menjadi pegawai teladan, yaitu alternatif V8 atau Dermansyah dengan hasil 0,6511 sebagai pegawai teladan. Dan yang berikutnya nomor 4 ada nama pengarang Supiandi, Eko Arianto, Khairul Rijal, Muhammad Zain, Saddam Hussein, Ramadan Pasaribu pada tahun 2022 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Kualitas Ayam Telur Menggunakan Metode Simple Additive Weighting. Dalam metode data penentuan telur, penerapan metode Simple Additive Weighting, penerapan metode Simple Additive Weighting. Ekstraksi ciri menggunakan mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, dan klasifikasi menggunakan metode Computer Based Information System. Hasil dari proses menggunakan metode Simple Additive Weighting, penentuan kualitas ayam petelur ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kualitas telur ayam terbaik. Penyelesaian kriteria kualitas ayam petelur dilakukan dengan menghitung bobot nilai. Kemudian yang
Bagian kelima, nama pengarang Tisa Magrisa Kartina Diakusuma Wardani dan Maksum Rois Adimsab pada tahun 2018 dengan judul Implementasi Metode SMART pada Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kegiatan Ekstrakurikuler untuk Siswa SMA. Metodenya pemilihan siswa ekstrakurikuler dalam pengolahan menggunakan pemrograman PHP dan database MySQL, melakukan pengaksesan dengan user atau home di dalam database. Sedangkan klasifikasi metode Simple Multi Attribute Rating Technique atau SMART. Dan hasilnya didapatkan dengan cara menjumlahkan semua total presentasi dibagi dengan total pendataan siswa yang mengikuti ekstrakurikuler dan hasil akhir rata-rata presentasi untuk semua program ekstrakurikuler adalah sebesar 83,089%. Dan sini ada state of the art penelitian terdahulu, yaitu dari penelitian terdahulu tentang sistem pendukung keputusan untuk menentukan pemberian bonus tahunan menggunakan metode fuzzy logic tipe Mamdani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat secara state of the art pada gambar di bawah ini. Di sini ada judul Sistem Pendukung Keputusan Metode fuzzy logic pada tipe Mamdani. Fuzzy Multi Attribute Decision Making atau fuzzy MADM yang ditulis oleh Kusuma Dewi pada tahun 2006 atau Ephraim pada tahun 2005. Kemudian fuzzy inference sistem Mamdani untuk penentuan kredit pada KPN, yaitu penulis Estika Dewanta pada tahun 2013. Dan kemudian analisis fuzzy logic menentukan pemilihan motor Honda dengan metode Mamdani, yaitu penulis Nasir pada tahun 2017. Kemudian Mamdani fuzzy on hydroponics tomato plants, yaitu penulisnya Prastia pada tahun 2019. Lalu fuzzy Mamdani untuk menunjang keputusan penentuan potensi desa Kabupaten Malang, yaitu penulisnya Yudhistiro pada tahun 2019. Kemudian yang terakhir ada fuzzy menggunakan inference system, yaitu penulisnya Maibang pada tahun 2019. Dan kemudian dari penelitian terdahulu tentang sistem pendukung keputusan menentukan peserta jaminan kesehatan dengan metode simple additive weighting. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Metode Simple Additive Weighting. Simple Additive Weighting menggunakan Promete yang ditulis oleh Imandasari pada tahun 2017, Wanto pada tahun 2018, dan Windarto pada tahun 2017. Simple additive weighting perhitungan kuantitatif dan kumulatif menggunakan weight aggregated sum product assessment, yaitu ditulis oleh Barus pada tahun 2018. Simple additive weighting menentukan ras ayam selama menggunakan analytical hierarchy process yang ditulis oleh Faroji pada tahun 2016. Simple additive weighting penentuan jenis ayam petelur menggunakan analytical hierarchy process yang ditulis oleh Susilowati pada tahun 2018. Dan kemudian simple additive weighting menggunakan use case active diagram dan sequence diagram
yang ditulis oleh Simanulang pada tahun 2021. Dan kemudian yang terakhir, pemilihan tim readership terbaik simple agreeing waiting menggunakan arah studi kasus yang ditulis oleh Gaul pada tahun 2018. Dan kemudian dari penelitian terdahulu tentang penerapan metode TOPSIS pada sistem pendukung keputusan untuk pemilihan pegawai teladan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini yang dengan judul Technique for Outer Preference by Similar to Ideal Solution atau disebut TOPSIS. TOPSIS menggunakan nilai alternatif metrik ternormalisasi yang ditulis oleh Sylvia Nurul Amida pada tahun 2019 dan Titin Kristiana pada tahun 2019. TOPSIS menggunakan Internal Control for Selection Based Employees yang ditulis oleh Rahim pada tahun 2018. TOPSIS menggunakan Cost Effect Analysis and System Improvement Objective yang ditulis oleh Setiawan pada tahun 2019. Kemudian pengukur kinerja alternatif TOPSIS peningkatan kinerja menggunakan subjektif atau objektif yang ditulis oleh Amida dan Christian pada tahun 2019. Lalu TOPSIS menggunakan positif ideal solution dan juga negatif ideal solution yang ditulis oleh Fauzia pada tahun 2022. Dan yang terakhir, TOPSIS menggunakan Bulletin of Applied Industrial Engineering Theory yang ditulis oleh Setiawan Wicaksono pada tahun 2021. Lalu penelitian terdahulu tentang implementasi metode SMART pada sistem pendukung keputusan pemilihan kegiatan ekstrakurikuler untuk siswa SMA. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini dengan judul Implementasi Metode SMART pada Sistem Pendukung Keputusan. Dan di sini SMART menggunakan bahasa pemrograman database MySQL yang ditulis oleh Tisa Makrisa pada tahun 2018, Kartina Dia Kusuma Wardani pada tahun 2018 dan Maksum Rois Adinsab pada tahun 2019. SMART menggunakan program laboratorium software engineering yang ditulis oleh Dwi Novianti, Indah Fitri Astuti, Dina Marisa Karina pada tahun 2016. Kemudian SMART menggunakan Decision Analysis for Management yang ditulis oleh John Willey Son pada tahun 2004. Kesiapan SMART dalam mengikuti kegiatan inti dalam permainan sepak bola dengan formal warning out yang ditulis oleh Atika pada tahun 2013. Menentukan lokasi rumah makan yang strategis, SMART menggunakan metode Naive yang ditulis oleh Yunita pada tahun 2012. SMART menggunakan pemilihan produk insurans ayat dengan metode kuantitatif yang ditulis oleh Bahari pada tahun 2006. Kemudian yang terakhir ada sumber rujukan atau yang disebut dengan daftar pustaka. Di sini sudah lengkap ya. Mungkin sampai di sini saja. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.